Walaupun semasa hidupnya dia adalah juragan emas, toko emasnya di Jakarta, toko emasnya di Bandung, tapi wallahi tidak satu gram pun yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toko kainnya banyak, toko pakaiannya banyak, wallahi tidak akan satu benang pun yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap manusia yang menjalani hidupnya di atas muka bumi ini setelah melewati gerbang kematian, wajib membawa dua perkara, yaitu pertama iman dan amal saja. Anja Channel. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dialah Allah satu-satunya zat yang maha kuat di antara yang mengaku-ngaku kuat. Segala sesuatu yang hari ini mengaku-ngaku kuat selain Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya lemah, termasuk diri kita. Bisa hadirnya kita menyeru, menyambut daripada seruan daripada muazin untuk datang menunaikan perintah Allah, yaitu salat Jumat dengan cara sunnah Rasulullah SAW, ini butuh pertolongan dan hidayah serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diri kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga Allah Subhanahu wa taala paling cinta terhadap seorang hamba yang mana dia datang kepada Allah membawa satu perasaan, yaitu perasaan atas ketidakberdayaan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Berulang-ulang para khatib mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid adalah rumah daripada setiap orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitul kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana masjidu baitahu bi rawhihi wa rahmah wal zawazi ala siratillah ridwanillahi ilal jannah." Masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah jaminkan berupa rahmat. Wal zawazi ala siratillah ilal jannah. Dan Allah akan berikan kemudahan bagi setiap orang yang memakmurkan masjid, kemudahan untuk melewati sirat sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Namun hanya satu rahmat saja yang diturunkan ke muka bumi sehingga hewan buas pun bisa berkasih sayang. Hari ini kita tahu bahwa singa, hewan paling ganas di dalam hutan sana, hadirin yang mulia, hari-hari untuk memuaskan hawa nafsunya, maka singa harus berburu. Dan singa ini tidak makan daun, melainkan makan daging, yang biasa disebut dengan karnivora. Tetapi hadirin yang mulia, manakala seekor singa tidak makan hari 2-3 hari, maka tidak pernah sampai kepada telinga
Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala rahmat sudah dicabut daripada setiap hati seorang hamba, maka hari ini sampai kepada telinga kita banyak wanita-wanita muslimah menggugurkan kandungan. Bahkan seekor singa pun tidak berani memakan anaknya sendiri. Tapi manakala manusia tercabut rahmat, hadirin yang mulia, hilang daripada sifat manusiawinya dan berubah menjadi sifat binatang. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama. Dan di atas perkara agama ada yang jauh lebih penting, yaitu perkara mengusahakan atas amal-amal agama. Karena sesungguhnya pada hakikatnya bahwa kebahagiaan, kejayaan manusia ini hanya ada dalam amal-amal agama saja. Sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Perjalanan kita ini, Pak, bukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Kami berangkat dari Bogor, memiliki saudara-saudara di Mage ini. Berangkatnya kami dari Bogor sampai ke Padang ini, hadirin yang mulia, pada hakikatnya adalah perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia muslim ataupun bukan, baik dia orang beriman ataupun tidak, pada hakikatnya semuanya melakukan satu perjalanan yang sama, yaitu perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap muslim ataupun bukan, baik dia beriman ataupun tidak, akan melewati satu gerbang yang sama yang namanya gerbang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan terhadap manusia yang hidup dan menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini beberapa ketetapan, hadirin yang mulia. Ketetapan pertama yang Allah tetapkan terhadap manusia yang hidup di atas muka bumi adalah seluruhnya daripada manusia wajib merasakan kematian. Bahkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Rasulullah pun telah merasakannya. Perkara kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan terhadap manusia yang hidup dan menjalani kehidupannya di atas muka bumi, manakala setiap manusia melewati gerbang kematian, maka tidak satu orang pun diberikan untuk membawa bekal-bekal dunia. Walaupun semasa hidupnya dia adalah juragan emas, toko emasnya di Jakarta, toko emasnya di Bandung, tapi wallahi tidak satu gram pun yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun toko kainnya banyak, toko pakaiannya banyak, wallahi tidak akan satu benang pun yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap manusia yang menjalani hidupnya di atas muka bumi ini setelah melewati gerbang kematian, wajib membawa dua perkara, yang itu pertama iman dan amal saja. Apa yang sudah kita siapkan untuk gerbang kematian, hadirin yang mulia? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketetapan terhadap orang yang sudah melewati gerbang kematian, yaitu orang-orang yang sudah merasakan mati. Yang pertama, bahwasanya orang yang sudah mati tidak diperkenankan kembali ke dunia. Dan itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir manakala mereka melewati gerbang kematian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan imannya. Benar segala nampak, ajab kubur nampak, pandangan akhirat akan nampak, sehingga imannya sempurna kala itu. Tapi iman yang sudah sempurna di alam kubur tidak akan pernah berlaku apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia adalah tempat menyempurnakan iman, dan tempat mentarbiyah daripada iman adalah masjid. Maka sewajibnya daripada setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasnya adalah memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Al-ayat. Bahwa takaran iman seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hari ini telah nampak dalam pandangan kita, hadirin yang mulia, masjid kalah dengan fasilitas rumah sakit, masjid kalah dengan Alfamart, Indomaret, bahkan masjid kalah, hadirin yang mulia, dengan pom bensin. Pom bensin 24 jam, rumah sakit 24 jam.
Masjid hari ini Masya Allah, perjalanan kami dari tahun 2012 sosialisasi masjid 1.200.000 masjid, semua hampir rata-rata sama, bahkan semakin hari sapnya semakin ke depan. Karena usaha memakmurkan masjid mulai hilang. Jangankan orang tua, sekarang wanita-wanita muda untuk berkorban membangun masjid mereka siap. Di bawah sinar matahari meminta iuran, mengorbankan waktunya, mengorbankan dirinya hanya untuk membangun perkara masjid mereka siap. Tapi untuk memakmurkan masjid mereka tidak siap. Padahal hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah rumah daripada rumah Allah. Fasilitas-fasilitas masjid hadirin yang mulia yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Manakala Rasulullah hijrah, apa yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah? Masjid. Pertama Rasulullah membangun masjid Kuba. Berjalan sekitar 60 km sampai Nabi Muhammad SAW membangun yang namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi alasnya hanya pasir, tiang-tiangnya terbuat daripada tiang kurma, atapnya terbuat daripada pelepah kurma. Bahkan dalam sejarah Islam mencatat hadirin yang mulia, di tahun ke-9 Hijriah barulah seorang sahabat bernama Tamim Adari menyalakan lampu di Masjid Nabawi. Bayangkan hadirin yang mulia, hampir 9 tahun Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum sholat dalam keadaan gelap. Tetapi yang menyebar adalah cahaya daripada kalamullah dan nur sabda Rasulullah, sehingga sampai kepada kita di Sumatera Barat ribuan masjid berdiri, asbab masjid yang sederhana tadi. Masjid tadi hidup dengan amalan-amalan agama, adanya dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadah dan khidmat yang hidup di Masjid Nabawi. Bahkan jika kita perhatikan dalam hadis tentang Lailatul Qadar, bagaimana Rasulullah terlihat dikeningnya oleh para sahabat ada bekas lumpur, yang artinya hampir 9 tahun hadirin yang mulia atapnya bocor. Tetapi ruh daripada amal-amal agama telah menyebar ke seluruh dunia. Hari ini telah nampak dalam pandangan kita bagaimana setiap masjid-masjid besar tiang-tiang terbuat dari marmer. Tetapi hadirin yang mulia, amal-amal mulai menghilang. Dan ini adalah tugas kita semua, bagaimana kembali untuk mewujudkan amal-amal agama hadirin yang mulia dengan menghilangkan prasangka buruk terhadap sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza umatid dunya nuziyat minha haibatul Islam." Jika umatku sudah tercabut kehebatan Islam dari dirinya, jika umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka akan tercabut Islam dari dalam dirinya. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, khuribat barakatul wahyi. Dan jika umatku sudah meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terhalang dari yang namanya keberkahan wahyu. Sulit paham terhadap Al-Quran, sulit paham terhadap hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Jika umatku sudah saling membenci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya hadirin yang mulia, bagaimana setiap orang memiliki ikramul muslimin, perasaan saling memuliakan saudara muslim, sehingga akan wujud amal-amal agama, kembali menyatunya Islam di dalam satu bendera untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ghafratal muttaqin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil kitabil karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في الآيات الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رحمن يا ذا الحاجات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واهدنا سبل السلام من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا مسلمين ومسلمات في كل مكان. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Anja Channel.